Daya ungkit terbesar dalam hidup kita itu tergantung orang-orang yang berada di sekeliling kita. Saudara, di tengah kita sudah hadir tamu istimewa saya dan juga tamu Anda, Insinyur Muhammad Hatta, SST, MT. Beliau adalah di Politeknik sebagai koordinator humas dan kerjasama, dan tentunya pada hari ini kita akan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung? Ya, alhamdulillah sehat. Siap. Mungkin Bung Hatta sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Bung Hatta, ini saya lihat perkembangan sejauh ini itu ya. Anda itu sering tampil di berbagai acara, sana sini juga ada. Ya, ingin bagaimana Anda itu membagi waktu tersebut? Ya. Baik, terima kasih. Ya mungkin ampun ya. Juga kepada pemirsa yang mungkin mengikuti kanal ataupun channel ini. Perkenalkan, saya Hatta yang sehari-hari sebagai koordinator humas dan kerjasama Politeknik Dr. Sumawe. Namun saya juga aktif di berbagai organisasi, apakah kepemudaan, kemudian juga ada organisasi profesi dan juga di organisasi keagamaan. Tentunya dari banyak sekali organisasi yang kami ikuti, tentunya butuh treatment, ya. Butuh ada strategi khusus bagaimana cara kita membagi waktu. Karena selaku abdi negara, tentunya yang menjadi alat ukur adalah kedisiplinan. Bagaimana kita bisa hadir di kampus tepat waktu, kemudian bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk kampus di mana tempat kita bekerja. Namun di sisi yang lain kita juga dituntut, dituntut bagaimana kita memiliki peran aktif baik untuk daerah, kemudian juga untuk kepemudaan, sosial masyarakat maupun di bidang keagamaan. Maka hal yang sangat penting yang saya lalui rata-rata adalah saya dalam mengatur waktu itu memang membuat semacam schedule tersendiri. Iya, time schedule. Misalnya saya berangkat dari bangun pagi itu cepat. Iya. Mungkin pukul 4, bisa setengah 4, atau terkadang setengah 5 pagi. Karena mengingat saya juga sebagai ketua komunitas pemuda subuh Kompas Aceh Utara. Kompas Aceh Utara. Dan juga sebagai penggerak safari subuh Tazkiratul Ummah yang di Aceh Utara yang sudah berjalan hampir 6 tahun. Tentunya waktu ini yang harus kita setting dari tidur kita pukul berapa, kemudian bangun kita pukul berapa, kemudian bagaimana cara kita membagi waktu. Misalnya gini, kita bekerja pulang pukul 4 sore, atau setengah 5 sore. Kemudian tentu juga kita ada organisasi yang lain yang kita ikuti. Betul. Ini bagaimana kita bisa memanage waktunya. Menghandle semua. Saya mungkin di ICMI, di Lok Sumawe sebagai sekretaris, kemudian di Persatuan Insinyur Indonesia Kota Lok Sumawe juga sebagai wakil ketua, dan di organisasi-organisasi yang lain ini strategi mengatur waktu saja. Misalnya setelah pulang kerja, saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi merajut silaturahmi dengan teman-teman organisasi, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun stakeholder yang lain. Dan itu terus saya lakukan, saya maintain. Dari bangun subuh, membaca WA mana yang sudah belum terbalas, kemudian juga mana ada teman-teman yang minta untuk ngisi acara sebagai MC, sebagai moderator. Jadi artinya yang saya jalani yang hari-hari itu mungkin Allah lebih memberikan kemudahan kepada saya. Saya ikuti organisasi itu lebih daripada 10 organisasi besar. Namun sampai saat ini Allah masih belum memberikan kendala apa-apa, bahkan masih diberikan kesehatan yang prima. Dan yang saya syukuri adalah bahwa saat ini Allah memberikan kemudahan kepada kami dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Iya, itu kan ada 10 organisasi yang seorang Bung Hatta jalani. Ini yang menariknya itu mungkin akan kita kupas satu ya. Jadi Kompas dulu, Kompas. Kompas. Menarik Kompas itu ide dari mana Bung Hatta merumuskan sehingga terlahirlah organisasi yang sangat identik oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi Kompas ini kan nama itu tercetus sama saya sendiri, ya. Komunitas Pemuda Subuh. Karena saya teringat Keng Pagi karena Gerundung, dan Keng Kampung karena Anugerah. Artinya the young today leaders tomorrow. Jadi pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana Aceh Utara, Lok Sumawe ataupun Aceh ke depan itu sangat tergantung para pemudanya. Kalau pemuda pada hari ini menanam jengkol, maka dipastikan 10 tahun ke depan juga akan memanen jengkol. Namun kalau mereka pada hari ini menanam kebaikan, ikut bersama untuk menggerakkan safari subuh, insya Allah mereka akan memetik kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Seiring waktu berjalan, ketika masa pemerintahan Bupati Aceh Utara periode 2017-2022,
ketika itu Bapak Haji Muhammad Taib Cekmat dengan Pak Fauzi Yusuf. Jadi di awal 2018, di awal Januari itu kita bersama Tazkiratul Ummah, mungkin di situ juga ada Tengku Hasbur Razali, Abi Ibnu Abbas, Abu Nurdin, Walidi, dan sahabat-sahabat yang lain mengambil inisiatif untuk menggerakkan safari subuh di Aceh Utara, tapi di bawah bendera Tazkiratul Ummah. Iya. Seiring waktu berjalan, ini banyak, bahkan ada 2.000, 3.000 jamaah yang hadir sebelum COVID melanda. Dan ketika itu juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres itu ya memang hampir setiap Sabtu hadir. Setiap minggu itu hadir di setiap safari subuh yang hampir di seluruh Kabupaten Aceh Utara. Cuma yang saya melihat ketika itu ya ada satu sisi yang apa namanya emang butuh tambahan energi. Dan itu adalah keterlibatan pemuda. Iya, betul. Jadi karena identik dengan dari penceramahnya dari yang sudah senior, kemudian imam segala macam, pembina zikir. Jadi ketika ini berjalan udah hampir 5 tahun, saya ada bersama teman-teman lah. Iya. Ada Pak Saifuddin, Ustaz Saifuddin lah, beliau KUA Kecamatan Lusukon. Saat ini juga sebagai sekretaris Kompas, dan Bapak Zulfitri lah, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Cetmutia. Jadi kita mencobalah diskusi bagaimana kita bisa menyiapkan kader untuk ke depan. Betul. Jadi dari di situ kita mencoba pas di bulan Agustus 2022 kita gerakkanlah Kompas dengan segala keterbatasan yang ada. Namun alhamdulillah apa yang kita lihat di sini dalam perjalanan 1 tahun sudah banyak pemuda-pemuda yang terlibat aktif. Dia bergabung. Baik sebagai muazzi, sebagai imam, pimpinan zikir, penceramah maupun sebagai MC. Jadi yang kami lihat di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan dan amanah itu kepada para pemuda, mereka selaku penerus estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Dan pemuda ini sebagai motor penggerak di dalam setiap perubahan. Maka mereka harus kita berikan ruang, harus kita berikan tempat, dan mereka juga harus kita manage, kita kelola dengan baik, dan hasilnya juga sangat baik. Salah satunya seperti ya Adinda Muraban yang masuk sebagai 10 besar nominasi di penyuluh award nasional di Jakarta pada bulan yang lalu. Alhamdulillah. Ini Bung Hatta, itu ide pertama seorang Bung Hatta membentuk organisasi seperti Kompas yang sangat program jalan terus lah, setiap Sabtu jalan terus. Ini dari mana sih idenya? Idenya sebenarnya bukan. Sebenarnya ide itu ya kita melihat kan di kabupaten kota lain kan sudah ada juga. Iya. Ada gerakan pemuda subuh, ampun kan. Kemudian ya karena saya juga kan gimana saya kunci Inggris lah. Kalau di Tazkiratul Ummah itu kadang-kadang saya MC, kadang muazin juga, kadang bertindak sebagai imam. Ya, kalau mimpin zikir, mendampingi, saya bukan pimpinan utama tapi membantu zikir itu bersama, mendampingi Walidi, Tengku Zulkarnaini dan tengku-tengku kita yang lain itu memang sudah hampir setiap minggu. Begitu juga kadang-kadang yang harus menyampaikan tausiah ketika ada halangan ataupun ketika ada ya hujan segala macam itu sudah sering kita lakukan. Namun saya melihat di sini kan ada bukan yang kurang sih. Jadi keterlibatan pemuda ini yang perlu dioptimalkan. Makanya ketika saya juga di wakil ketua DPD KNPI Aceh Utara yang ya, sehari-hari juga ya, bergelut dengan dunia kepemudaan. Jadi semacam terpanggil hati nurani. Ayolah coba kita buat komunitas pemuda subuh. Mungkin kita jangan memanen hasilnya saat ini, tapi mungkin ya 5-10 tahun. Namun yang saya rasakan gini ya ampun, ketika kita memang membantu kebenaran, yang saya rasakan sampai saat ini ya Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam bentuk apapun itu, apakah kesehatan dan lain sebagainya. Sangat luar biasa. Ini Bung Hatta, tadi kan ada berbicara sedikit masalah MC, kemudian azan, selawatan, moderator. Nah, luar biasa. Maka saya sebutkan multi talenta, serba bisa. Saya aja nggak bisa nih. Oh iya Bung Hatta. Nah ini tentang public speaking yang Anda punya, skill yang Anda punya itu di MC luar biasa. Itu ada MC yang formal, ada yang non formal. Boleh ada jelaskan gimana bedanya itu? Saya melihat gini. Dan hidup saya itu apa namanya long life education. Belajar sepanjang hayat. Karena ilmu itu kan laksana pelita di kala kegelapan. Ilmu itu laksana tetesan air di kala kehausan. Dan dengan ilmu pula kita akan mampu membedakan mana jalan dan mana jurang di dalam kehidupan. Jadi secuil pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana strategi kita bisa mengoptimalkan. Jadi saya orangnya itu pantang menyerah.
never give up, jadi pantang menyerah. Dan Luar biasa. saya paling apa namanya heran dengan saya sendiri, kenapa orang lain bisa saya nggak bisa. Saya juga heran. Nah, gitu. Jadi makanya saya waktu sebelum tidur tuh biasanya menyempatkan waktu untuk belajar Iya. tentang kondisi-kondisi aktual, tentang apa namanya informasi yang sifatnya news ataupun yang sifatnya untuk mengupgrade diri atau Iya, pengembangan diri. betul. Karena dalam teknik komunikasi kan perlu ada namanya, dalam public speaking itu ada namanya pernapasan diafragma, Iya. kemudian apa namanya Bunyi hurufnya. smiling voice, dan ya banyak lah, macam-macam. Iya, iya. Dan itu terus saya lakukan. Dan satu hal yang membuat saya lebih merasa aman, nyaman, karena saya kan tinggal di Lok Sukun. Lok Sukun. Saya bekerja di Politeknik Negeri Lok Semawe. Iya. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Iya. Dengan perjalanan ada ya sekitar 25 km mungkin lebih kurang. Jadi waktu itu memang betul-betul saya memanfaatkan setiap pagi dan setiap waktu pulang kerja itu untuk bermuhasabah diri dan juga untuk mengembangkan potensi diri. Iya, betul. Karena saya juga termasuk salah satu yang kurang suka mendengar musik di dalam mobil, jadi lebih sering apa namanya Religi. ya bukan religi, lebih sering berkomunikasi dengan diri sendiri. Iya, Misalnya lebih melihat bagaimana sih orang-orang sukses itu komunikasinya elegan, Iya. bagaimana mereka itu pede segala macam. Dan saya juga menyadari bahwa saya banyak kekurangannya, baik dari sisi fisiknya segala macam. Namun saya yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jika engkau mensyukuri, maka Allah akan menambahkan, dan jika engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi dengan secuil ada apa namanya yang kita ketahui itu, ayo kita coba optimalkan. Dan satu hal pun yang paling utama dalam hidup kita adalah konsistensi ataupun istiqamah. Istiqamah. Menarik sekali. Bung Hatta, apa boleh diperdengarkan sedikit? Saya juga penasaran nih, bagaimana ada MC yang sering dilakukan di lapangan? Dia kalau MC itu ampun kan tergantung situasi ya. Ada Nah, sekarang formal, ada informal. Kadang dia gini, dia tergantung juga kebutuhan dari user itu seperti apa. Gini, saya butuh sekarang di depan Anda itu ada orang rame, ada lagi ustaz lagi mau ceramah. Contoh. Ada UAS kemarin ada, ada 50 ribu ini ya. Ya, Bang. Ya ini mohon maaf nih sebenarnya karena apa namanya? Permintaan nih. Dilihat juga lagi teman-teman yang melalui channel YouTube ataupun media sosial lainnya. Jadi teknik dalam komunikasi itu kan penting PD, ya ampun. PD, fokus, dan kita juga harus memiliki wawasan lah dan pengetahuan terhadap acara yang kita handle. Ruh kita itu harus ada di situ. Harus ada di situ. Kalau nggak ada nggak bisa. Jadi kita cuma semacam membaca. Misalnya contoh acara apa misalnya? Contoh yang baru dekat aja, acara kemarin yang di publik itu kan ada Bil Pahira tuh. Ya, atau UAS. Gimana menyampaikannya? Saya pengen dengar sekali. Ya. Bapak Ibu hadirin dan para undangan yang berbahagia, sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Selamat datang kami ucapkan kepada Alam Karam, guru kita bersama Ustadz Profesor Haji Abdul Samad LCMA di acara Takbir Akbar Kota Lok Semawe. Dan tentunya dengan kehadiran Alam Karam, guru kita bersama bisa memberikan spirit dan motivasi bagi kita dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari. Baru nanti kita mulai. Wah, luar biasa. Berunding saya. Aduh, ini Bung Hatta kan sering tampil di depan umum ya. Kan yang penting kepedean. Nah, sekarang saya ingin juga Anda sering berselawat. Nah, di acara tersebut saya pengen dengar ada salah satu selawat. Dia gini ampun. Gimana? Dalam berselawat, dalam berzikir itu butuh fokus. Butuh ketenangan. Tidak boleh ada unsur sombong. Tidak boleh ada unsur ria di situ. Nah, kita jangan sampai terjebak di situ, itu berbahaya. Karena yang mengetahui dari kita adalah kita sendiri. Iya, betul. Bukan orang lain. Jadi sehebat apapun kita mungkin dianggap orang alim segala macam, tapi kita yang lebih paham dari kita. Karena my enemy is me. Musuhku adalah aku, bukan orang lain. Maka hal yang terpenting adalah luruskan niat kita dulu waktu berselawat, baru ada getaran itu akan muncul. Ya. Contoh, misalnya kita berselawat kepada Rasulullah, tergantung. Misalnya kalau kondisinya lebih memberikan semangat, dia Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
luar biasa. Iya. Iya, luar biasa beriding sebenarnya. Maka inilah sosok Bung Hatta yang memang sangat luar biasa dan sangat multilateral. Semua ide ada sama beliau. Iya, Bung Hatta berbicara dengan tadi kan ada sebuah dari Lok Sukun ya. Ya, Lok Sukun kan saya lihat itu rawan banjir. Iya. Kemudian saya lihat ada juga membentuk satu grup yang wadahnya cukup banyak di situ. Ada ulama, ada umara, ada tokoh. Nah, di situ banyak apa saja yang sudah dilakukan di grup Dalam Provase terhadap masyarakat. Ya, jadi gini, ampun ya. Jadi itulah tanggung jawab moral kita sebenarnya kan. Nah, dalam pepatah kan hidup tanpa moral sosial sudah tiada. Iya. Akidah rusak, akhlak sirna, tiada lagi kasih sayang walau kita seagama. Maka kita Islam ini seumpama satu jasad. Nah, jadi kita harus menebar kasih sayang di antara kita sesama. Dan yang saya berinisiatif untuk membuat The Light from Pase, cahaya dari Pase. Pase sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara bahkan di Asia Tenggara. Tentunya ini memiliki value added ataupun selling point ya. Karena ini sebagai simbol peradaban. Jadi kenapa saya membuat The Light from Pase? Cahaya dari bumi Pase, dengan di grup itu ada alim ulama, ada DPR RI, DPRK, DPRK, kemudian juga ada dari birokrat, teknokrat, politisi, banyaklah dari dunia usaha, dunia industri, pengusaha, baik di Aceh Utara, Lok-Semaya maupun di Aceh ataupun di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ingin kita lakukan, artinya dalam hidup saya kita butuh untuk merajut tali silaturahmi. Butuh untuk memperkuat ukhuwah. Karena selama ada media sosial, silaturahmi tidak selamanya harus dunia nyata. Namun bisa dunia maya, tapi dalam kapasitas silaturahmi itu produktif. Ampun harus, ini juga bisa menjadi moto saya. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Betul. Tiada perjuangan tanpa persatuan. Tiada persatuan tanpa kebersamaan. Dan tiada kebersamaan tanpa adanya silaturahmi. Luar biasa. Jadi tujuan saya situ adalah untuk merajut tali silaturahmi, saling menguatkan dan mendoakan untuk bumi Pase tercinta. Dan ada beberapa kegiatan yang kita diskusikan, dari daftar inventarisir masalah yang ada di Kabupaten Aceh Utara, kemudian juga bagaimana strategi penanganan banjir yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Di samping itu juga kita ada menyalurkan bantuan-bantuan baik untuk ma'alaf, untuk korban banjir di beberapa kecamatan, dan sering melakukan diskusi-diskusi yang sifatnya yang sifatnya lebih konstruktif, bukan destruktif, bukan sifatnya merusak. Hidup kita harus saling menguatkan. Kita hari ini seperti ini karena memang Allah masih menutup aib kita. Kita hari ini mulia, Allah masih menutup aib kita. Coba kita bayangkan suatu saat ketika Allah membuka aib kita, maka tidak bisa. Maka mungkin ya ampun sendiri mungkin bisa melihat bagaimana pola diskusi yang ada di dalam grup segala macam. Kita memang menghindari terjadinya perbedaan pandangan, saling memberikan pressure kepada seseorang. Tapi ayo kita memberikan pandangan yang positif, karena setiap manusia ada blind spot. Ada titik gelap yang tidak bisa dilihat, sehingga titik gelap itu yang bisa melihat orang lain. Contoh, ampun, kenapa seorang Cristiano Ronaldo itu butuh coach, pelatih itu Mourinho. Padahal kalau diadu lari, diadu sprint, itu pasti Mourinho itu akan kalah sama Ronaldo. Dia butuh coach, pelatih itu tentunya untuk melihat blind spot pada dia. Begitu juga dengan seorang Mike Tyson. Kenapa butuh pelatih? Padahal sekali dibogem pelatih, itu bisa masuk ICU. Tapi ada titik gelap yang tidak bisa kelihatan. Maka kita juga butuh para sahabat, butuh teman, butuh relasi channeling untuk juga memberikan saran dan pandangan yang sifatnya konstruktif. Saya lihat sangat banyaklah manfaat di grup itu yang hampir ada 400 orang dengan multidisiplin ilmu. Cuma walaupun saat ini terkadang ya masih biasa-biasa, tapi terkadang ada ide-ide yang luar biasa yang dibahas. Tapi saya lihat aksinya sekali luar biasa. Penanganan banjir Lok Sukun sebuah Tangkuli juga lanjut cepat sekali, dan saya rasa Aceh Utara saya membutuhkan seorang Bung Hatta yang seperti itu, yang lainnya. Betul. Mudah-mudahan, Bu. Nah di Bung Hatta ini mungkin istilahnya saya juga pernah mendengar Bung Hatta ketika acara Prelido baru, kemudian acara kita dan segala macam. Saya ingin mendengar itu pantun dalam bahasa Aceh itu bagaimana sih, Bung Hatta? Ya begini ya, Bu. Sebenarnya saya juga kan saya sampaikan. Jadi karena gigi aja, saya semangat untuk belajar itu paling tinggi lah sampai saat ini kan.
mungkin istri saya, istri tercinta yang selalu mensupport, dia paham lah bagaimana saya. Saya maksudnya yang masih setiap saat masih belajar lah untuk melakukan improvement. Saya juga melihat begini ya, Bro. Juga butuh khasana Aceh itu, khasana indah itu yang perlu kita lestarikan, kita jaga. Ya. Saya melihat juga ada para pemuda sekarang yang terkadang juga merasa kurang nyaman nih ketika budaya-budaya indah tuh itu. Iya, iya. Maka kami dari keluarga yang secara turun menurun tuh bisa merukun, kemudian bisa dalam nazam Aceh. Jadi ya setidaknya mungkin pengaruh DNA juga. Kemudian hobi saya juga ada. Sebenarnya kalau saya disampaikan tuh kan, ini Pak Direktur Politeknik Rusmawai, itu Pak Didi itu pertama. Itu waktu beliau ada adik ipar beliau mau dilamar, jadi beliau minta saya yang harus melamar itu. Jadi mau tidak mau ya saya harus mau karena pimpinan, karena walil amri minkum kan, ta'ala engkau kepada pemimpinmu. Jadi ketika itu saya coba upload di YouTube, cuma orang nontonnya sangat ramai ya, Bu. Luar biasa. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu coba saya upload di TikTok itu sudah 54.000 orang nonton. Iya. Dalam 2 hari itu kan lumayan. Lumayan juga. Jadi di Ambon tuh butuh teknik, butuh strategi. Cuma kadang-kadang yang merasa kita kurang nyaman karena yang menerima itu yang udah jauh lebih senior kita. Kita masih usia 40-an, sementara yang terima udah usia 60-an, 70-an. Ini yang kadang-kadang kurang nyaman. Bisa diperdengarkan sedikit. Contoh misalnya kita melamar. Lamar kan biasa kalau bahasa Aceh lebih kata-katanya itu kan apa? Mimpi, istilahnya ada suatu mimpi untuk metik bunga misalnya. Contoh gini ya, Bun. Ini ada 2 atau 3 bait dah. Nibak si malam ulun melempo, nya medih ngen meno lemah rahasia. Jitubit bulian cahaya lepah terang, nyo di sino timang di bedah cahaya. Lun urat barat cahaya kemenghu, dan lo urat timu cahaya kemeng terang. Oh wada jiluh ampun nyo cahaya mu beli-beli, nyo bungong si tangki indah tak rupa. Bungong kat indah, wangi ke ledro, nyo harum truk sampo bak kamu dumna. Hajat truk keno ampun nyo jak posedok lempo, pukuh bungong nyo kena sodan. Menyogoh napo bungong imawo, bah kamu po kedeh odosa. Tapi mau kana po pihana masalah, dengan izin Allah nyogohnya tetap kami saudara. Luar biasa. Oke, baik Bu Hatta memang seorang yang sangat luar biasa ya. Serba bisa. Kalau dulu saya ingat dengan penyanyi Hetty Koesnang. Serba bisa beliau. Nah, ini mungkin sebelum statement kita terakhir lah program acara meja ini, dan mungkin ada kata-kata hari ini untuk penonton kita. Saya begini ya, kepada seluruh masyarakat mungkin yang menonton channel ini, tentunya kita mengharapkan Aceh Utara Luxmawe, Aceh ke depan akan jauh lebih baik, jauh lebih unggul. Tentunya investasi yang terbesar adalah di investasi pengembangan sumber daya manusia. Jadi karena saya terlibat dengan para pemuda selaku penentu perjalanan bangsa di masa yang akan datang, pemuda juga selaku motor penggerak di masa yang akan datang, maka no resting place. Tidak ada tempat bagi kita untuk beristirahat. This world is not resting place. Dunia ini bukan tempat bagi kita untuk beristirahat, tapi this world is testing place. Dunia adalah tempat bagi kita untuk diuji. Kepada para pemuda, mari kita sama-sama untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk daerah kita yang lebih baik lagi. Pertama disiplin, kemudian juga memiliki karakter yang baik dan saling menguatkan. Kita tidak menjadi generasi yang pesimis, tapi kita harus menjadi generasi yang optimis, karena generasi pesimis itu akan menjadi pemilik masa lalu dan generasi optimis itu akan menjadi pemilik masa depan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar, para pemirsa yang melihat channel YouTube ini, bahwa daya ungkit terbesar dalam hidup kita itu tergantung orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi mari kita sama-sama untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif untuk kemajuan Aceh Utara, untuk kemajuan Kota Luxmawe, kemajuan Nanggro Aceh Darussalam maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kehadiran dan keberadaan kita itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk pribadi, keluarga, lingkungan, tapi juga untuk agama, bangsa, dan negara. Dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bung Hatta sudah hadir di program acara Satu Meja yang hadirkan di suasana pagi hari ini. Bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Ampun. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.